Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtarik Nabil Uhaid, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang diampu oleh dosen Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM CDMS. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait Digital Business Analysis Bobobox atau analisis bisnis digital dari Bobobox. Nah, pertama-tama terdapat perbedaan dari bisnis digital dan bisnis konvensional, di mana bisnis digital itu adalah aktivitas usaha atau promosi suatu brand atau produk menggunakan media elektronik atau media digital. Sedangkan bisnis konvensional yaitu aktivitas usaha atau promosi suatu brand atau produk menggunakan media non-elektronik atau non-digital. Nah, untuk perbedaan lebih lanjut, untuk bisnis digital itu medianya berupa media sosial, website, marketplace, dan add-ons atau iklan. Sedangkan bisnis konvensional untuk medianya sendiri yaitu brosur, baliho, spanduk, dan radio. Untuk interaksinya, untuk bisnis digital ini interaksinya online, dominan chat atau direct message, voice call atau video call. Nah, kalau untuk bisnis konvensional ini interaksinya sendiri langsung tatap muka antar orang. Untuk lokasinya bisnis digital ini lebih tidak ada lokasi fisik yaitu marketplace, website, social e-commerce. Untuk bisnis konvensional itu perlu lokasi fisik atau toko fisik. Nah, untuk jangkauannya sendiri bisnis digital ini tidak memiliki batas wilayah. Nah, kalau bisnis konvensional ini terbatas pada wilayah tertentu. Nah, untuk waktunya juga bisnis digital ini dapat kurang lebih bisa 24 jam. Kalau bisnis konvensional ini waktu operasionalnya terbatas. Nah, jadi terbatas pada jam buka hingga jam tutup bisnis konvensional tersebut. Nah, untuk inovasi bisnisnya sendiri, bisnis digital ini inovasinya sangat cepat. Bahkan dapat hanya dalam hitungan menit. Nah, berkebalikan dengan inovasi bisnis di bisnis konvensional. Nah, itu cenderung lebih lambat dan butuh beberapa waktu untuk inovasi. Nah, kemudian jenis-jenis bisnis digital. Nah, jenis-jenis bisnis digital ini ada 3, yaitu bisnis digital versi digital dari bisnis non-digital, contohnya transformasi barang fisik, buku, komik, jurnal menjadi format digital, contohnya e-book. Lalu fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu penggunaan platform digital untuk menjual barang atau jasa, seperti online shop. Kemudian ada jenis bisnis digital hybrid, yaitu kombinasi antara model bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, analisis bisnis digital untuk Bobobox itu sendiri. Nah, Bobobox ini merupakan startup akomodasi berbasis teknologi yang menawarkan pengalaman menginap di hotel kapsul atau pods yang terintegrasi dengan IoT teknologi. Nah, Bobobox ini menerapkan jenis bisnis digital hybrid. Nah, di mana Bobobox bertindak sebagai fasilitator digital karena menjual jasa penginapan fisik melalui aplikasi digital pemesanan dan pembayaran. Nah, berikut di sebelah kanan itu aplikasi Bobobox-nya. Namun Bobobox juga masuk kategori hybrid karena mengkombinasikan layanan fisik dengan teknologi Internet of Things atau IoT yang mendalam seperti kontrol lampu dan pintu via aplikasi. Nah, untuk menciptakan pengalaman produk baru dan memaksimalkan efisiensi pendapatannya. Nah, analisis keunggulan bisnis digital dari Bobobox ini yaitu pasar tanpa batas. Nah, di mana aplikasi Bobobox dapat diakses oleh wisatawan atau siapapun di seluruh dunia dan kapan saja. Berikut aplikasinya 24 jam untuk memesan kamar di berbagai lokasi di Indonesia tanpa harus datang ke resepsionis fisik terlebih dahulu atau ke Bobobox-nya itu langsung. Nah, terus potensi penghasilan tanpa batas. Nah, dengan sistem otomatis atau self check-in-nya Bobobox, Bobobox dapat melayani jumlah pelanggan yang lebih banyak dengan biaya operasional yang lebih rendah sehingga omset dapat meningkat atau lebih banyak atau berlipat ganda. Nah, berikut gambar self check-in dari Bobobox.
Nah, kemudian ada analisis keunggulan bisnis digital Bobox yang lainnya, yaitu pemanfaatan teknologi digital atau IoT. Nah, Bobox menggunakan IoT secara ekstensif. Nah, pengguna dapat mengontrol pods. Pods itu berupa ruangan atau ruangan untuk kita tidur, seperti gambar yang mbaknya ini. Nah, mereka dapat melakukan kunci pintu, mengubah warna lampu atau mengubah audio langsung dari smartphone. Sebenarnya bisa lewat smartphone, contohnya seperti ini di gambar seamless room control on your fingertip, atau dari pods-nya itu sendiri sudah disediakan seperti contoh gambar tersebut. Nah, ini adalah bentuk nyata dari konvergensi teknologi nirkabel yang disebutkan dalam materi ya. Nah, kemudian transformasi bisnis digital dari Bobobox. Nah, Bobox menerapkan 3 transformasi bisnis digital, di mana yang pertama untuk mengatasi hambatan atau faktor manusia dengan teknologi. Nah, Bobobox mengatasi ini dengan melakukan otomasi total. Nah, itu fungsi resepsionis manual digantikan oleh sistem contactless check-in via aplikasi. Yang tadi self check-in tadi. Nah, hal ini meminimalisir human error, mempercepat proses layanan, dan menciptakan pengalaman customer centric yang sesuai dengan perilaku konsumen digital. Kemudian transformasi penyelesaian bisnis dan IT, bisnis IT engagement. Nah, Bobox sukses tidak memisahkan IT sebagai pendukung saja, melainkan sebagai inti bisnis. Nah, aplikasi Bobox ini bukan hanya untuk pembayaran atau pemesanan aja, tapi juga dapat untuk mengatur pods tadi. Nah, remote control fisik, mengatur lampu, pintu, audio, jendela, seperti contoh di gambar. Nah, kemudian penerapan konsep enterprise architecture. Nah, transformasi Bobobox membangun arsitektur sistem yang terintegrasi dari pemasaran hingga operasional kamar. Hal ini membuat pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien, membuktikan keberhasilan transformasi dari model hotel konvensional menjadi hotel model tech accommodation atau pot-potan, seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, kemudian ada usulan pengembangan bisnis digital untuk Bobobox itu sendiri, yaitu yang pertama penguatan enterprise arsitektur untuk skalabilitas, yaitu memastikan keselarasan antara ekspansi lokasi fisik, contohnya penambahan cabang atau pods baru dengan ketahanan infrastruktur IT, agar sistem tetap stabil saat terjadi lonjakan trafik pengguna, sehingga kualitas layanan digital tetap terjaga seiring meluasnya jangkauan pasar tanpa batas. Kemudian ada usulan untuk ekspansi ekosistem multi bisnis atau digital ekosistem, yaitu mengembangkan layanan tambahan di dalam aplikasi untuk menjadi one stop travel solution. Contohnya menjual amenities digital, asuransi perjalanan mikro, dan fitur Bobobox Store atau merchandise. Nah, hal ini juga untuk memperkuat posisi sebagai bisnis digital yang memiliki berbagai jenis produk atau multi bisnis, sehingga arus pendapatan tidak hanya bergantung pada sewa kamar saja, tapi juga pada penjualan produk pelengkap. Nah, kemudian kolaborasi riset and smart tourism triple helix. Nah, melakukan kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan atau pemerintah untuk riset teknologi smart tourism. Nah, memanfaatkan big data dari perilaku pengguna pod untuk menciptakan inovasi baru tepat guna serta mendukung program pariwisata pemerintah yang berbasis data. Jadi kalau tidak salah Bobox ini juga sedang bekerja sama dengan Kemenparekraf itu. Tapi arahnya lebih untuk mengembangkan produk mereka yang namanya Bobo Cabin. Jadi nuansa hotel bernuansakan alam. Nah, mungkin sekian uh, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.